Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Taufik Mustafa, NIM 1904016001, kelas AFI A3. Dalam kesempatan kali ini saya guna memenuhi tugas dari Bu Wawa Sadia, Filsafat Modern. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan tentang Friedrich Wilhelm Nietzsche, John Dewey, dan Whitehead. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Roggen dekat kota Leipzig, Jerman pada tanggal 15 Oktober 1844. Ia adalah seorang filsuf Jerman kenamaan dan seorang ahli ilmu filologi. Ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran yang bernama Karl Ludwig Nietzsche dan ibunya bernama Franziska. Nietzsche mulai mengenal karya-karya Schopenhauer pada saat menjadi mahasiswa. Ketika usia 25 tahun, ia bisa dikatakan menjadi guru besar di Universitas Basel. Ia pun seorang pengagum komponis Jerman yang bernama Richard Wagner. Pada tahun 1879 ia lebih sering sakit-sakitan dan akhirnya dipensiunkan. Pada tahun 1889 ia terjangkit penyakit kejiwaan sehingga kegiatannya sebagai filsuf musnah sudah. Sekalipun demikian, Nietzsche diakui sebagai filsuf kenamaan dan sastrawan Jerman yang besar. Ia meninggal di Weimar pada tanggal 23 Agustus 1900 Masehi. Pokok-pokok pemikiran Friedrich Nietzsche. Ajaran Nietzsche ialah filsafat perspektif yang mengkritik kebudayaan Barat pada zamannya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan tradisi Kristiani yang mengacu pada kebudayaan dan paradigma setelah kematian. Nietzsche juga seorang seniman dan banyak mengilhami pelukis modern Eropa pada awal abad ke-20 seperti Franz Marc, Francis Bacon, dan lainnya. Nietzsche bisa dikatakan kehidupan dan filsafat menjadi ideologinya. Nietzsche memandang bahwa kehidupan sebagai pangkal berfilsafat. Filsafatnya berwarna-warna seperti perspektifisme, filsafat ketuhanan, filsafat positivisme, vitalisme, dan pragmatisme melebur menjadi satu, yaitu filsafat nihilisme. Titik pusat ajaran Nietzsche. Karya Der Wille zur Macht merupakan magnum opus Nietzsche. Dalam ajarannya ia menekankan kehendaknya tentang kekuasaan sebagai titik pusat filsafat. Pandangan Nietzsche di antaranya kritik terhadap kebudayaan modern, kritik terhadap ilmu pengetahuan yang dituhankan, kritik terhadap rasionalitas, kritik terhadap seni dan moral. Tuhan Sang Pencipta telah mati adalah sumber nilai rohaninya. Ramalan munculnya zaman modern pada abad ke-20. Serangan pada sikap Hipokrat kaum beragama, serangan terhadap basis kepercayaan dan moralitas para budak. Berdasarkan pemahamannya, Nietzsche menyatakan bahwa ada dua macam moral, yaitu sebagai berikut. Pada abad ke-20 terjadi pergeseran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiokultural yang sedang berkembang dan menggejolak di barat, seperti diantaranya revolusi industri, revolusi Perancis, serta meletusnya Perang Dunia I dan II. Pemikiran filsafat pada abad ke-20 semakin heterogen terspesialisasi. Pada masa ini muncul aliran filsafat baru yang lebih membumi dan lebih dekat dengan problem keseharian manusia. Nietzsche memperkenalkan perspektifisme dalam tradisi filsafatnya. Ia mengajukan kritik atas kebudayaan masyarakat Eropa. Setelah Nietzsche di Inggris,
muncul aliran filsafat analitik yang berkontribusi terhadap lahirnya positivisme logis dengan tokohnya Wittgenstein dan Bertrand Russell. Di Jerman muncul aliran fenomenologi yang digagas Husserl. Metode fenomenologi dimanfaatkan oleh filsuf-filsuf eksistensialisme. Filsuf-filsuf Amerika melahirkan tradisi filsafat pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma Yunani yang berarti tindakan. Pragmatisme mengajarkan bahwa kesahihan pengetahuan tidak diukur dari kesatuan metodologi atau bahasa, melainkan pada kebergunaan. Pragmatisme diperkenalkan Charles Sanders. Tokoh-tokoh lain dalam aliran pragmatisme ialah William James and John Dewey. Pada abad ke-20, filsuf banyak yang lahir dari kalangan spesialis dalam studi matematik, fisika, psikologi, sosiologi, politik, and ekonomi. Hal ini berimplikasi terhadap pergeseran fokus terhadap objek material. Pokok-pokok filsafat analitik diperkenalkan filsuf-filsuf Inggris dan Amerika. Pada abad ke-20, aliran filsafat analitik memfokuskan kajiannya terhadap problem bahasa dan analisis konsep. Beberapa tokoh filsafat analitik antara lain Gottlob Frege, Bertrand Russell, dan Ludwig Wittgenstein. Pokok-pokok pikirannya. Tradisi fenomenologi dimulai sejak Edmund Husserl. Ia merumuskan cara memahami realitas dengan menitik beratkan pada konsep intensionalitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfred North Whitehead dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1861 di Ramsgate, Inggris. Ia dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga guru dan pendeta. Ayahnya adalah seorang guru dan seorang pendeta. Whitehead hidup pada masa yang penuh gejolak dengan gagasan-gagasan revolusioner. Pada tahun 1880, Whitehead masuk Trinity College dan mengkhususkan diri pada studi matematika, baik itu matematika murni maupun terapan. Secara keseluruhan, karya-karyanya dapat dimasukkan dalam 3 periode seperti yang dikaji oleh Victor Low. Periode pertama langsung antara tahun 1891 sampai 1913. Buku pertamanya terbit pada tahun 1898 dengan judul Treatise of Universal Algebra. Pemikiran filsafatnya di kemudian hari tahun 1906 ia berhasil menyelesaikan bukunya yang berjudul The Axiom of Projective Geometry. Periode kedua berlangsung di London antara tahun 1914 sampai dengan 1923. Pusat perhatiannya adalah pada ilmu alam. Periode ketiga ialah periode Harvard atau periode metafisika, periode di mana pemikiran filosofisnya mulai berkembang karena di dalam bukunya pada dasarnya mencoba menyajikan suatu metafisika kosmologis dan mengetengahkan peran gagasan-gagasan metafisika dalam perkembangan peradaban manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Aliyah. Di sini saya akan memaparkan pemikiran dari 2 tokoh, yaitu yang pertama adalah John Dewey dan Alfred North Whitehead. Yang pertama yaitu John Dewey. John Dewey sendiri lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat, dan meninggal pada 1 Juli 1952 di New York. Adapun aliran dari John Dewey sendiri yang pertama yaitu aliran pragmatisme. Pragmatisme sendiri berasal dari bahasa kata Yunani yaitu pragma yang berarti perbuatan atau action, dan tindakan yang berarti praktif.
dan isme berarti faham atau tindakan. Oleh karena itu, pragmatisme dapat dikatakan sebagai suatu faham yang menekankan bahwa pemikiran menuruti tindakan. Dan pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Dan suatu teori atau hipotesis dapat dikatakan benar apabila membawa hasil, dan dapat dikatakan pula bahwa teori dianggap benar apabila dapat berfungsi. Dalam aliran pragmatisme terdapat dua kubu yang pro dan kontra. Dalam kubu pro menganggap bahwa aliran pragmatisme dianggap positif karena dapat membawa kepada teori praktis. Dengan kata lain, filsafat lebih dibumikan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Adapun kubu yang kontra dari aliran pragmatisme menganggap bahwa aliran ini enggan dengan kerewelan perdebatan filosofis sehingga cenderung kepada perencanaan praktis. Padahal John Dewey sendiri menganggap bahwa aliran pragmatisme ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta aktivitasnya dan untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Dan di dalam aliran pragmatisme ini juga terdapat kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan yang pertama adalah membawa kemajuan kepada bidang pengetahuan maupun teknologi. Dan pragmatisme juga mendorong berpikir liberal. Dan pragmatisme tidak mudah percaya kepada kepercayaan yang mapan. Adapun kelemahan dari aliran pragmatisme sendiri adalah sangat mendewakan akal sehingga dapat mendorong kepada sikap ateisme, dan pragmatisme dapat menciptakan pula kepada pola pikir masyarakat yang materialis sehingga dalam pengejarannya manusia itu sendiri dapat lupa bahwa dirinya adalah bagian dari anggota masyarakat sosial sehingga dapat menderita penyakit humanisme. Untuk materi selanjutnya yaitu dari tokoh Alfred North Whitehead. Alfred North Whitehead sendiri lahir pada 1816 di Ramsgate, Pulau Thanet, Kent, Inggris, dan meninggal pada 30 Desember 1947 di Cambridge, Massachusetts, Amerika. Adapun filsafat dari Alfred North Whitehead atau biasa dipanggil akrab dengan Whitehead merupakan filsafat organisme. Filsafat organisme sendiri merupakan dapat dikatakan pula dengan filsafat proses, yang menganggap bahwa semua kenyataan yang ada di dunia ini dapat diterangkan berdasarkan prinsip organis. Artinya, segala sesuatu atau realitas bukan merupakan sesuatu yang pasif, namun merupakan realita yang menjadi atau berproses. Dan Alfred North Whitehead sendiri juga mempunyai beberapa pandangan. Yang pertama yaitu pandangan mengenai alam dunia. Whitehead menyatakan bahwa alam dunia merupakan organisasi dinamis sebagai satuan-satuan aktual dan terus berubah dalam waktu. Dan dalam pengertian proses sendiri terkandung makna adanya perubahan berdasarkan mengalirnya waktu dan kegiatan yang saling berkaitan. Adapun proses adalah merupakan suatu kategori dasariah dalam filsafat.
Untuk pandangan yang kedua yaitu pandangan mengenai manusia. Whitehead menyatakan bahwa manusia dalam arti tertentu merupakan bagian dari alam semesta. Jadi bisa dikatakan kita semua manusia merupakan bagian dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Pandangan yang ketiga yaitu pandangan mengenai Tuhan dan agama. Jadi, pandangan Whitehead mengenai Tuhan dan agama dinyatakan dalam karyanya yakni Process and Reality. Dia memandang bahwa agama yang ada mengalami kemerosotan akibat dari berkembangnya zaman, yaitu bisa disebut dengan modern. Dan agama itu sendiri pengaruhnya sudah tidak sekuat pada zaman dahulu, di mana kita dapat melihat pada zaman sebelum Renaissance, yaitu pada masa kegelapan di barat, yang mana agama atau pihak gereja menjadi sesuatu yang sangat dominan atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Untuk selanjutnya yaitu pandangan Whitehead mengenai pengetahuan. Dalam pandangan pengetahuan, Whitehead berusaha menjembatani perbedaan antara paham kebenaran rasionalis atau kebenaran korespondensi dengan kebenaran dari kaum idealis yang menyatakan kebenaran itu tergantung dari subjek sendiri dan konsep-konsepnya. Dan pandangan yang terakhir yaitu pandangan mengenai pendidikan. Dalam bukunya The Aim of Education yang diterbitkan pada 1929 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif dalam berproses, membentuk dan mewujudkan dirinya, dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Dan untuk kesimpulan dari beberapa hal yang tadi telah saya sampaikan, yang pertama yaitu pragmatisme sendiri, aliran dari John Dewey, kesimpulannya adalah aliran ini sangat bermanfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan maupun teknologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus dibuktikan secara nyata sehingga hasilnya dapat diambil manfaat. Yang kedua yaitu aliran relativisme dari John Dewey. Kesimpulannya adalah bahwa masing-masing individu itu mempunyai sudut pandangnya masing-masing terhadap sesuatu, baik itu yang baik maupun itu yang buruk. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan antara pandangan satu orang individu dengan satu orang individu lainnya. Dan yang ketiga yaitu kesimpulannya dari aliran organisme Albert Noah Whitehead, yaitu bahwa alam semesta ini berproses sebelum menjadi, dan alam semesta itu juga mempunyai sifat yang dinamis.